Semejon. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد يا الإخوان سنة الله وإياكم mengganti Ustaz Abu Ziyad Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang syubhat-syubhat dalam tauhid dan jawabannya. Kita masuk ke pembahasan rukuk dan sujud menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan nanti bagaimana menurut orang-orang Ahlul Bidah atau orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukuk dan sujud ini merupakan bentuk penghinaan diri dan bentuk ketundukan yang sempurna kepada sesuatu, sehingga mau tidak mau rukuk dan sujud ini merupakan ibadah yang sangat mulia sekali. Dan di alam semesta ini semuanya ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastaghfirun." Kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan juga di bumi, yaitu dari hewan-hewan atau makhluk-makhluk melata dan juga para malaikat. Wa hum la yastaghfirun, dan mereka tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan ciri dari para nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mereka ini adalah orang-orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Bertasbih kepada Rabbmu dan menjadilah engkau orang-orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Aini ala nafsika kasrati as-sujud." Bantu saya dengan banyak sujud. Menunjukkan bahwasanya sujud ini termasuk ibadah yang mulia. Kemudian sujud, rukuk dan sujud ada dua macam jenisnya. Yang pertama sujud ibadah. Sujud ibadah, wa huwa ma tatadammanu ghayatut tadallul khudu', yaitu sujud yang di sana betul-betul menghinakan diri, merendahkan diri, menundukkan diri kepada yang dia sujud, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sujud ibadah. Dan dalil bahwasanya sujud dan rukuk itu termasuk ibadah. Yang pertama, hubungan antara makhluk dengan Khalik di dunia ini bisa kita lihat dari cara mereka sujud kepada Khaliknya. Artinya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, apa ciri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala? Maka kita mau tidak mau kita harus sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalat, faman taraka faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang, dan ini mayoritas ulama, orang meninggalkan salat baik itu karena malas maupun dia berkeyakinan, apalagi berkeyakinan sholat itu sudah tidak wajib, maka dia sudah keluar dari Islam, tidak halal menikahi perempuan-perempuannya, dia juga tidak boleh menjadi wali nikah, dan tidak halal juga sembelihannya. Karena Nabi mengatakan khusus untuk sholat, perjanjian kami dengan mereka adalah
sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir walaupun dia malas. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan ini kalau kita terapkan sekarang di keadaan masyarakat kita, dong kita tidak akan makan nasi bungkus mereka yang sudah tamat sholatnya. Nah, padahal ini khusus untuk sholat disebutkan oleh Nabi SAW. Sholat, meninggalkan sholat kafir. Makanya kata Syekh bin Baz, ulama-ulama Saudi semua berfatwa tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak sholat karena dia hukumnya orang kafir. Dan tidak boleh juga menjadi wali nikah seorang ayah yang tidak pernah sholat karena dia sudah keluar dari Islam. Karena sholat pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Kemudian juga dalil bahwasanya semua alam semesta ini sujud kepada Allah SWT menunjukkan bahwasanya ini adalah sujud ibadah yang hanya diberikan hanya untuk Allah SWT. Dalam Bukhari Muslim dan hadis Abi Hurairah, Nabi SAW beradanya pada para sahabat ketika beliau mengatakan, "Atadri aina tadhhab?" Tahukah kalian kemana matahari itu ketika tenggelam itu pergi? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Abu Dzar mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-arsh. Matahari itu dia sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fatastadzin fayu'dan laha. Kemudian dia minta izin untuk terbit lagi. Kemudian barulah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yushiku an tasjuda fala yuqbalu minha. Dan hampir-hampir ini akan datang suatu waktu di mana matahari ini tenggelam, sujud, kemudian apa? Waktu sta'adzun fala yu'dhanlah. Dan dia tidak diizinkan untuk terbit dari arah timur. Berarti dia akan terbit dari arah barat. Dan ini sudah dekat sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah berfirman, "Al-Surah fis-silat, wa min ayatil lail wan nahar wasyamsi wal qamar." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wa lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, sujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga berfirman Surah Al-Hajj 77, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian, wa'alul khairal 'alakum tuflihun. Kerjakan perbuatan baik agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini sujud, rukuk, sujud disebut bergandengan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah taala beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, qala ba'du ahli al-'ilm bi tafsir hadhihi al-ayah, "Inna man arada yakuna 'abdan lillahi khalisan." Siapa saja yang ingin menjadi hamba Allah yang betul-betul murni, fala yasjudu illa lahu subhanahu. Maka tidak boleh dia sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasjudu lisyamsi wal qamar, nabahu bihima ala ghairi makhluk al-ala was sufli. Jangan dia sujud kepada matahari dan bulan, dan inilah benda-benda langit, dan juga kepada benda-benda bumi, minal ahjar wal asjar, baik itu pohon, batu, wadaraih, petilasan-petilasan, kuburan-kuburan, wa nahwiha bil aula, dan yang selainnya itu lebih pantas untuk tidak sujud lagi. Matahari dan bulan yang itu berada di atas, yang tinggi dia, mulia dia, itu tidak boleh sujud ke atas, apalagi sujud ke benda-benda yang ada di bumi yang berada di bawah. Nah, dan ini faedah yang sangat agung dari beliau rahimahullahu ta'ala. Yang atas saja yang harusnya itu pantas untuk dihormati, tidak boleh kita sujud kepadanya, apalagi benda-benda di bawah bumi berupa kuburan, batu, pohon, dan yang lain. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dan menyebutkan bahwasanya di antara kekhususan atau ciri khusus orang beriman adalah mereka banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Jika dibacakan kepada mereka
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Ar-Rahman. Siapa mereka di sini? Para nabi. Kharru sujada wa bukiya. Maka mereka menyungkur sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri dari apa? Para nabi. Bahkan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang bersama Nabi, bersama dia asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi mereka penyayang sesama muslim mereka. Tarahum ruk'an sujjadan. Kalian mereka ruk'an, banyak rukuk, sujjadan, banyak sujud. Siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka mencari fadilah, keutamaan dari Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhim min asaris sujud, dan tanda di wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari, ta'kulun nar ibn Adam ila athar sujud. Api neraka akan memakan semua kulit anak Adam illa athar sujud, kecuali bekas sujudnya. Haram Allah 'ala nar an ta'kul athar sujud. Allah mengharamkan bagi api untuk memakan bekas-bekas sujud anak Adam. Di sini tentunya anak Adam yang masuk neraka karena bisa jadi maksiat yang dia kerjakan atau perbuatan syirik yang dia lakukan. Tetapi bekas sujudnya ini tidak akan dimakan, tidak akan hangus oleh api neraka. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian Allah SWT mencela orang-orang musyrik yang mereka sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan 60, jika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, qalu wa Ar-Rahman, maka mereka mengatakan siapa Ar-Rahman itu? Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami sujud kepada zat yang engkau perintahkan kami untuk sujud? Wa zadahum nufura, dan itu kesombongan mereka itu membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Al-Qalam ayat 42, Allah berfirman, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un." Hari di mana nanti betis akan disingkap dan mereka disuruh untuk sujud tapi mereka tidak mampu sujud. Kenapa? Khasyiatan absarum tarhaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Karena mereka dulu diperintahkan sujud di dunia tetapi mereka tidak mau, padahal mereka sehat walafiat, sehingga nanti di akhirat mereka diperintahkan sujud tidak bisa. Ya, kakinya kaku untuk sujud. Sebaliknya, orang yang banyak sujud di dunia, orang yang banyak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kegelapan malam, maka dia juga berdiri dengan santai nanti di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dari bahwasanya rukuk dan sujud termasuk ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya melarang kita untuk sujud di waktu-waktu terlarang, yaitu ketika matahari terbit dan matahari tenggelam. Padahal waktu itu adalah orang itu sujud sholat menghadap Allah. Sujud hanya kepada Allah SWT, bukan kepada matahari dan bulan. Tapi dilarang di dua waktu tersebut. Kenapa? Supaya tidak serupa waktunya dengan sujudnya orang kafir. Nabi selalu mengatakan, idza tala hajibus syamsi pada shalah. Jika matahari sudah terbit, tinggalkan sholat. Sholat di sini maksudnya adalah sholat sunnah mutlak yang bebas. Adapun kalau ketinggalan maka tidak masalah. Ketinggalan sholat subuh, ya maksudnya apa? Telat bangun, tidak masalah. Atau dia sholat sunnah sebelum subuh, setelah sholat subuh yang 2 rakaat tadi belum dikerjakan, setelah sholat subuh baru dikerjakan, tidak masalah. Tapi kalau sudah matahari sudah mau terbit, maka tinggalkan. Itu sholat sunnah mutlak. Wa idza ghaba hajibus syamsi fada'u shalat. Dan kalau matahari sudah tenggelam, mau tenggelam, udah kuning dia, maka jangan sholat.
Fa innaha tatlu baina qarna syaitan, karena dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Kenapa di sana dikatakan seperti itu? Kan sebenarnya mereka menyembah syaitan. Orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan, matahari dan bulan tidak pernah ridho disembah, karena mereka juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sebenarnya apa? Menyembah siapa? Syaitan. Makanya dikatakan dia terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Aktsaruhum ya'buduna al-jin. Dan orang-orang menyembah berhala pun sebenarnya mereka tidak menyembah berhala itu, tapi mereka itu sebenarnya menyembah jin dan syaitan yang ada di berhala tersebut. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, tatkala mensyarah hadis Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, ini doa Nabi SAW, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Karena Rasulullah SAW yuhadzir ashabahu wa sa'ir ummatihi bisul sani'il umam as-sabiqah qablahu. Rasulullah SAW kata, Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala memperingatkan para sahabatnya dan semua umatnya dari perbuatan atau kelakuan umat-umat sebelumnya, alladzina shallu ila kubur anbiya'ihim, yang mereka sholat ke arah kubur nabi-nabi mereka, yang mereka sholat ke arah kubur-kubur nabi mereka, wattakhaduha qiblatan masjidan, dan menjadikan kubur para nabi mereka atau orang-orang soleh mereka sebagai kiblat dan masjid. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah zanallahu ayyakum, di sini ada kaidah penting. Tidak boleh bersatu antara masjid dengan kuburan. Tidak boleh bersatu antara masjid dengan kuburan. Karena kuburan itu adalah berhala yang disembah selain Allah SWT di zaman kita. Maka lebih layak lagi untuk dipisah antara masjid dengan kuburan. Bahkan walaupun sudah ditembok ukurannya, tapi di sana ada kuburan, kemudian masjid dibangun di sana belakangan, maka tidak boleh di sana sholat di masjid tersebut walaupun sudah ada pemisahnya. Karena orang-orang yang mendirikan masjid pas dia di belakang kuburan dan nanti masjid itu kuburan sebagai kiblatnya, pasti ada i'tiqad yang tidak benar di sana. Pasti ada keyakinan tidak benar. Dan ini bukan semata-mata fata morgana, bukan semata-mata fiksi. Saya ceritakan berapa kali di pondok kami dulu di Jawa Timur. Ada anak yang kurang waras masuk mondok. Dia mondok diterima, kurang waras. Baik. Suatu malam dia dalam keadaan setengah sadar, dia dibawa oleh seseorang. Dibawa oleh jin. Kemana? Namanya Masjid Kanjeng Sepuh di Kecamatan Sidayu, Gresik. Masjid itu masjid besar. Itu masjid NU. Namanya Masjid Kanjeng Sepuh karena di sana ada kubur Kanjeng Sepuh persis di depan masjid itu, dan masuk dalam komplek masjid. Dan di sana orang minta berkah segala macam, ramai. Masjid itu sangat kuburan itu sangat ramai. Dan masjid itu juga subhanallah kalah sama Islam Center nih dengan hiasan-hiasan emasnya macam-macam. Tapi suatu malam diajak dia, ini santri yang tidak waras ini. Dan ini tentunya ada hikmah besar di balik tidak warasnya itu. Dia diajak ke sana. Kemudian dia disuruh untuk sholat, sujud. Tetapi yang dilihat apa di sana? Bukan masjid. Bukan masjid. Yang dilihat di sana justru berhala yang sangat besar terbuat dari emas. Kasat mata kita lihat itu cuma kuburan, tetapi secara gaibnya itu sebenarnya adalah berhala yang sangat besar yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kenapa jadi saya sering merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin, "Wa masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sungguhnya masjid-masjid ini adalah punya Allah semata. Jangan kalian berdoa kepada seorang pun selain Allah di sana. Saya sering renungkan ayat ini, kok cocok sekali dengan masjid-masjid zaman sekarang ini. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa kepada seorang pun selain Allah di dalam masjid ini, karena masjid ini punya
Allah, sehingga tidak ada kamusnya dalam Islam ada masjid kemudian ada kuburan, tidak boleh. Karena akan menjadi berhala selain Allah SWT. Karena tidak mungkin di sana ditaruh, dikuburkan orang-orang yang mulia di sana, tuan gurunya atau yang lainnya, kecuali ada i'tiqad ini bisa jadi perantara kepada Allah. Dan ini termasuk syirik apa enggak? Inilah syiriknya orang Quraisy. Apa bedanya? Mereka cuma berhala, kalau ini ya kuburan bentuknya. Jadi singkat cerita, si santri kurang waras ini disuruh sujud tapi tidak mau karena dia sudah dengar kajian tauhid. Tidak mau sujud, tidak mau. Dan dia lihat patung besar itu terbuat dari emas dan dikalungkan dengan tasbih dari emas juga. Dan itu sebenarnya kuburan itu sebenarnya. Bagaimana kaum muslimin di zaman ini telah menyekutukan Allah dengan berhala yang sangat besar sekali, melebihi Lata, Uzza dan Mana. Tapi yang kita lihat memang kuburan, tapi secara ini yang enggak, karena mereka berkeyakinan ada sesuatu yang istimewa di orang yang meninggal itu yang bisa mengantarkan atau memenuhi hajat mereka kepada Allah Subhanahu. Singkat cerita, gara-gara itu kemudian karena santri itu marah tidak mau sujud, akhirnya dia rusak kuburannya. Lalu malah ditahu itu santri pondok ini, akhirnya diundanglah preman-preman Surabaya untuk menyerang, menghancurkan pondok. Alhamdulillah santrinya sudah pada segera ke kampung-kampung, berlindung di rumah-rumah warga yang warga sekitar adalah Muhammadiyah. Artinya di sini ada hikmah yang sangat besar ya ikhwas dan Allah. Jangan antum anggap enteng ada masjid kemudian di depannya ada kuburan, walaupun ada tembok, sebaiknya tidak usah sholat. Kalau sholat jenazah tidak apa-apa karena tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak, karena tidak ada komusnya dalam Islam berkumpul antara masjid dan kuburan. Dan jangan dijadikan Masjid Nabawi sebagai dalil, karena dulu antara masjid Nabi SAW terpisah dengan kamar Aisyah yang di sana dikuburkan Nabi SAW, karena Nabi SAW, Nabi, semua Nabi di mana dia meninggal di sana dikuburkan. Itu memang syariatnya. Baik, dan kamar Aisyah beda dengan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini selalu menjadi dalil. Itu masjid Nabawi, itu masjid Nabawi. Ya, seandainya tidak menjaga perasaan kaum muslimin seluruh dunia, pemerintah Saudi udah dari dulu meratakan itu atau memindahkan masjid Nabawi jauh ke arah ini supaya tidak bersatu dengan kuburan. Tapi baru saja ada wacana ribut sudah orang-orang Indonesia, pemerintah Mesir dan orang-orang yang Asy'ariyah, Maturidiyah dan Ahlul Bidah yang lain. Ini mulai sudah Saudi mau menghancurkan kubur Nabi. Dan mereka ini tidak cinta kepada orang-orang soleh, Abu Bakar, Aisyah dan yang lain. Nah, jadi kata Ibn Abdul Bar, alladzina sallu ilal kubur anbiya'ihim, di mana umat sebelum Islam ini mereka sholat ke arah kubur para nabi mereka, wattakhadhuha qiblatan masjidan, dan menjadikan kubur para nabinya sebagai kiblat dan masjid, kama sun'atil wathaniyah bil awsan, sebagaimana yang diperbuat oleh para penyembah berhala, allati kanu yasjuduna ilaiha, di mana mereka sujud kepada berhala, wa yu'azzimunaha, dan mengagungkan berhala tersebut. Ya, berhala orang dulu ya berhala. Kalau sekarang bentuk berhalanya apa? Kuburan. Antum lihat, makanya kuburan yang istimewa, tidak ada yang rata dengan tanah. Pasti dia istimewa juga bangunannya. Diukir, kemudian ditaruh kain warna apa? Kelambu warna putih dan yang lain. Berhala itu berhala. Baik. Ada salah seorang tuan guru dulu yang baru pulang dari Mekah, sedang semangat-semangatnya ya ngajar tauhid. Akhirnya santrinya disuruh diam-diam ratakan kubur ulang balik, hancurkan semua ini kelambu-kelambunya. Betul dilakukan, tapi hanya diprotes. Singkat cerita, walhasil beliau tidak pernah berani berdakwah tauhid lagi. Rahimahullah sudah meninggal. Nah,
Wa dzalika syirkul akbar, dan itu adalah syirik akbar. Sujud kepada berhala, mengagungkan berhala, atau sujud ke arah kuburan, mengagungkan kuburan, wa dzalika syirkul akbar, dan itulah syirik akbar, kata beliau. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhum bima fi dzalika min sakhatil wa ghadabihi, dan Nabi sallallahu mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya itu akan mendatangkan murka Allah dan kemarahannya. Wa annahu mimma la yardahu, dan tidak pernah Allah ridhoi, khasyata alim intisari tariqatihim, karena Nabi sallallahu takut nanti para sahabat dan umatnya akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar ini adalah ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah. Kemudian Imam Nawawi, apa kata beliau? Beliau juga ini dalam kitab Rawdatul Talibin. Ini kitabnya semua tuan guru punya. Apa kata Imam Nawawi? I'lam anna dzabahu lil ma'bud wa bismi nazilatu manzilatu sujud lahu. Ketahuilah bahwasanya menyembelih untuk yang diibadahi atau dengan menyebut nama orang yang diagungkan ketika menyembelih, nazilatan manzilatu sujud lahu, maka ini sama seperti sujud kepada orang tersebut yang diagungkan tersebut. Wa kullu wahidin minhuma naw'un min anwa' at-ta'azzum wal ibadah, dan antara menyembelih dan sujud ini sama-sama termasuk ibadah al-makhsusah billahi ta'ala, yang ini khusus diberikan hanya untuk Allah semata. Ini kata Imam Nawawi dari ulama Syafi'iyah. Baik. Ini sujud yang pertama, sujud ibadah. Yang kedua, sujud tasyrif wa taqrib wa tahiyyah. Sujud yang berupa penghormatan dan ucapan selamat. Seperti sujudnya siapa? Sujudnya malaikat kepada Adam. Kemudian sujudnya siapa lagi? Saudara-saudaranya Yusuf, anak-anaknya Yakub kepada Nabi Yusuf. Ini adalah sujud penghormatan. Tetapi perlu diingat bahwasanya ini adalah syariat mereka, dan dalam syariat Islam itu sudah dihapus. Tidak boleh sama sekali sujud seperti kepada manusia. Itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yanbaghi li ahadin ayasjuda li ahadin." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Tidak pantas seseorang sujud kepada orang lain. Tidak pantas, maksudnya tidak boleh seorang sujud kepada orang lain. Kemudian hadis Abdullah bin Abi Awfa, lama qadima Mu'adz bin Jabal min Asy-Syam, sajada li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mu'adz bin Jabal datang dari Syam, dia langsung sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, "Ma hadza?" Maka Nabi kaget, "Apa ini?" Qala, "Ya Rasulullah, qadimtu Syam, wa ra'aytuhum yasjuduna li tariqatihim." Saya mendatangi negeri Syam dan saya melihat mereka, orang-orang ahlul kitab, mereka sujud kepada komandan-komandannya, wa saqifatihim, dan kepada pendeta-pendeta mereka. Asaqifah ini atasnya pendeta. Kalau sekarang apa namanya atasnya pendeta? Pastor. Faratu an afala dzalika bika, dan saya ingin berbuat seperti itu kepadamu, karena engkau lebih mulia daripada pastor dan komandan-komandan ahlul kitab itu. Qal fala taf'al, maka Nabi mengatakan jangan kerjakan itu. Fa inni law amartu syai'an asjudu li syai'in la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh saya suruh kalian sujud, maka saya akan suruh perempuan untuk sujud kepada suaminya. Walladzi nafsi bi yadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi SAW, seorang perempuan belum menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Hatta law salaha nafsuha wa hiya ala qutubin lam tamna'hu. Sampai seandainya suaminya meminta dia ketika dia di depan tungku sedang masak, maka harus dilayani suaminya, walaupun di dapur, walaupun masih simpong bau terasi. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, seandainya sang suami ini dia punya
luka bernanah dari kepala sampai tangannya, bernanah semua. Kemudian dia hisap nanah tersebut dengan bibirnya si istrinya, belum bisa untuk menunaikan hak sang suami. Belum bisa untuk dikatakan berbakti kepada suami, belum. Apalagi kemudian dikit-dikit ngomeni suami lah. Ya. Bagaimana mau dikatakan dia berbakti kepada Allah kalau tidak berbakti kepada suami? Nah, seandainya boleh saya suruh orang sujud kepada manusia yang lain, maka saya akan suruh atau perintahkan istri sujud kepada suaminya karena besarnya ini hak suaminya kepada dia. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau juga ini ulama Syafi'iyah. Jadi yang kita jadikan bantahan ini kepada mereka adalah ulama-ulama mereka. Beliau mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 538, wa qad kana hadha sa'idan fi syara'ihim idza salimu 'ala al-kabir yasjuduna lahu. Dan sujud penghormatan ini ma'ruf pada syariat orang-orang sebelum kita, dan mereka biasa sujud kepada pembesar-pembesarnya. Walam yazal hadza jaizan min ladun Adam ila syariat Isa alaihissalam. Dan ini berlaku atau diperbolehkan sejak Nabi Adam sampai syariat Isa alaihissalam. Fahurrima hadza fi hadhil millah. Tetapi apa? Diharamkan seperti ini, sujud seperti ini dalam agama Islam ini. Wa ja'ala sujud mukhtassan bi jinabir Rabbi subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjadikan sujud ini khusus untuk Allah semata subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi tidak ada lagi ceritanya ada orang sujud kepada guru-guru tarekatnya, tidak boleh, haram. Saya bacakan perkataan ulama Syafi'iyah lagi. Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa hadha sujud manhi anhu qad tattakhidu juhal mutasawwifah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan sujud yang terlarang seperti ini, maksudnya sujud kepada manusia, rukuk kepada manusia, ini dijadikan oleh orang-orang jahil dari kalangan tasawuf, dari kalangan orang-orang sufi, adatan dijadikan kebiasaan fi sama'ihim 'inda dukhulihim 'ala masyaihim. Ketika mereka masuk atau menemui guru-guru mereka. Saya ulang. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, sujud yang terlarang kepada makhluk, kepada manusia seperti ini dijadikan kebiasaan oleh orang-orang jahil dari kalangan tasawuf, orang-orang sufi, ketika mereka mengunjungi dan meminta ampunan kepada guru-guru mereka. Fayaral wahidu minhum idza akhadahu al-hal bi sa'mi yasjudu al-aqdam li janihi. Engkau lihat bagaimana mereka ini memegang kaki-kaki guru tarekat mereka dan sujud di bawahnya. Sawun akan al-qiblah am ghairiha jahalatan minhu dhalla sa'yuhum wa khaba 'amaluhum. Sama saja di sini, apakah dia sujud menjadikan gurunya sebagai kiblat atau bukan, maka inilah kesesatan dan ini adalah kerugian bagi mereka. Ini dari kalangan ulama Syafi'iyah.